Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Bahri. Kali ini akan melanjutkan tentang bagaimana membuat relasi antara tabel. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membuat tabel berita dan mahasiswa yang saling berelasi. Di tabel mahasiswa ada satu primary key, di tabel berita ada satu primary key, dan ada satu foreign key. Foreign key-nya berasal dari tabel mahasiswa. Nah, sekarang kita akan tambah satu lagi, yaitu tabel kategori. Kita membuat satu tabel kategori. Nah, seperti kita tahu bahwa tabel berita itu biasanya ada kategorinya, ya. Kategori berita. Kita tulis ini tabel kategori, ya. Isinya dua kolom aja, yaitu ID kategori, tipenya integer. Di sini jangan lupa klik null index primary key. Di sini ID kategori primary key, kemudian ini auto increment, ya. Kemudian ada kategorinya, apa? Kategorinya nama feed-nya ini kategori, ya. Tipenya varchar. Nah, isinya lebarnya 50. Nah, hanya dua kolom aja dulu. Ya, yaitu ID kategori integer, ini primary key, kategori varchar 50 kita simpan dengan keterangan tabel kategori berita. Jadi kategori berita ini, ya. Storage engine-nya tetap standar pakai InnoDB, save. Oke, kita lihat sekarang di tabel berita, ya. Kita menghubungkan di tabel berita, kita lihat strukturnya. Oke, ini ada 4 kolom, kita tambahkan satu sekarang. Satu, ini kita klik go. Nah, kita klik go, yaitu kita tulis sekarang ID kategori. Nah, integer. Oke, cukup seperti itu. Save. Lalu buka, klik beritanya lagi, buka strukturnya, ya. Nah, sekarang ada ID kategori. Ini belum menjadi foreign key, ya. Ini belum berelasi, ya. Walaupun ini foreign key tapi belum berelasi karena belum ada tanda kunci, ya. Kita klik relation view-nya sekarang. Ya, kita buat seperti berita dengan mahasiswa ini, ya. Ini tabel berita, ini tabel mahasiswa dari database PTI. Kita bikin lagi constraint-nya berita kategori, ya. Sudah ada di sini. On delete restrict, on update restrict. Nah, ini foreign key-nya, ID kategori, PTI database-nya, tabelnya kategori, ID kategori. Nah, kita save langsung di sini. Ya, ini ada informasi indeks di sini, ya. Oke, save. Nah, di sini sukses, ya. Nah, kalau sukses, ini sudah siap di sini. Kenapa ini sukses? Perlu Anda ketahui bahwa ketika kita menyusun relasi ini, tabel berita ini yang direlasikan ini harus standar kosong, tidak boleh ada isinya. Jadi kesimpulannya begini, di dalam membuat suatu sistem informasi dengan menggunakan database ini, database harus dilakukan analisis dulu. Setelah analisis, didesain. Jadi ini proses desain itu harus selesai dulu. Desain database harus selesai dulu sebelum implementasi. Jadi database ini, tabel-tabelnya ini tidak boleh ada isinya dulu. Kalau ada isinya nanti gagal, ya. Gagal di dalam membuat suatu relasi. Baik, kita sekarang coba mengisi tabel kategori dulu. Ya, kita isi tabel kategori. Kita isi 2. Ini ada akademik. Kategori pertama, kategori kedua olahraga. Olahraga. Oke, kita simpan. Kita lihat. Nah, ada 2 kategori. Sekarang berita. Kita isi berita sekarang, insert berita, ya. Berita yang pertama tentang update terkini COVID-19.
yang sembuh mencapai 90%. Amin. Nah, tanggal berapa? Tanggal 19 misalkan. Siapa yang mengisi ini? Mahasiswa 02 misalkan. Nah, ID kategorinya muncul di sini. Oh, ID akademik. Oke. Berita yang kedua, misalkan berita olahraga. Pertandingan olahraga untuk pekan olahraga mahasiswa ditunda karena ada pandemi COVID ini misalkan ya. Oke, tanggal berapa? Oke, misalkan tanggal 10. Di mahasiswanya yang isi siapa? Misalkan nomor 1. Nah, olahraga di kategorinya olahraga. Oke, kita simpan. Ya, berhasil disimpan 2, kita lihat browse. Ada 2 berita ini sekarang. Di sini ada ID mahasiswa dan ID kategori. Jadi berita ini, tabel berita ini sudah terkait berelasi dengan tabel MAS dan tabel kategori. Nah, sekarang kita buka tabel kategori. Kita coba sekarang kita delete yang nomor 1. Kita delete. Kita delete, oke. Oke, di sini ada informasi cannot delete apparent row. Jadi dari tabel induknya ya, karena sudah disetting menggunakan relasi. Baik, demikian sekedar berbagi dalam membuat database. Nah, tabel-tabel kita harus kita rancang sedemikian rupa sebelum tabel itu diisi. Harus benar dulu relasinya ya. Relasinya. Sekali lagi, harus benar dulu relasinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.